Baik, kita mulai untuk kegiatan kita pada pagi hari ini ya teman-teman. Kita akan presentasi terkait artificial neural network. Izin share screen. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi Artificial Neural Network, definisi dari Artificial Neural Network, kemudian sejarah perkembangan dari Artificial Neural Network atau ANN, kemudian dan algoritma dari ANN, kemudian model jaringan dari ANN, dan yang terakhir Artificial Neural Network menggunakan sintak dari R. Nah, di sini kami dari kelompok 1 ada Yola Algata NLP 115, kemudian saya Albertus 118, dan Dinar dari NLP 123 dengan dosen pengampu. Definisinya adalah sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia atau neuron, dalam memproses informasi di mana neuron tersebut merupakan satuan unit pemroses terkecil pada otak. Neural network terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan informasi atau neuron yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu yang pada umumnya merupakan masalah klasifikasi dan pada dasarnya adalah inspirasinya dari cara kerja pada sel saraf manusia. Seperti itu. Nah, kalau kita ketahui di sini ada sel saraf gitu ya, ada dendrit, kemudian ada nukleus dan lain sebagainya. Tersusun tidak kurang dari 13 buah neuron yang masing-masing terhubung oleh sekitar 10⁻15 buah dendrit. Nah, dendrit ini sendiri memiliki fungsi sebagai penyampai sinyal dari neuron satu ke neuron lainnya. Sebagai luaran atau output, setiap neuron memiliki akson, sedangkan bagian penerima sinyal itu disebut sinapsis. Sistem kerja saraf manusia dengan sistem neural network ini sama. Nah, kalau SAM itu pada sistem manusia sel N itu dilambangkan dengan node. Kemudian dendrit, akson itu adalah suatu output. Kemudian sinapsis itu adalah pembobot. Kemudian neuron dilambangkan atau disimbolkan pada secara umum fungsi dari memetakan pola yang didapatkan dari input ke dalam pola baru pada output, penyimpan pola yang akan dipanggil kembali, kemudian memetakan pola-pola sejenis, dan yang terakhir adalah pengoptimasi. Nah, apa sih keuntungan dari penggunaan pakan suatu kemampuan untuk belajar dalam melakukan tugas-tugas berdasarkan data yang diberikan. Yang kedua adalah self-organization, di mana merupakan sebuah neural network yang dapat membangun representasi mandiri. Yang ketiga adalah operasi real time, di mana perhitungan neural network dapat dilakukan secara paralel sehingga proses komputasi dapat sebagai berikut. Yang pertama mempelopori adalah pada tahun 1943 diperkenalkan seperti itu. Seperti tampak pada slide. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Dinar. Selanjutnya adalah arsitektur Artificial Neural Network. Jaringan neuron buatan terdiri atas kumpulan grup neuron yang tersusun dalam lapisan. Yang pertama lapisan input, penghubung jaringan ke dunia luar atau sumber data. Neuron-neuron ini tidak melakukan apapun pada data yang akan diinputkan. Pada lapisan ini hanya meneruskan data ke lapisan berikutnya. Lalu yang kedua adalah lapisan tersembunyi, di mana suatu jaringan dapat memiliki lebih dari satu hidden layer atau tidak dapat memiliki. Jika jaringan memiliki beberapa lapisan tersembunyi, maka lapisan tersembunyi paling bawah yang menerima dari input layer. Yang ketiga adalah lapisan output, di mana prinsip kerja pada hidden layer ini digunakan fungsi sigmoid. Luaran dari lapisan ini juga dianggap sebagai luaran atas proses yang telah dilakukan. Next. Serapan sederhana. Next. Ya, berikut adalah cara kerja dan algoritmanya. Sebuah neural network dikonfigurasi untuk aplikasi tertentu, seperti pengenalan pola atau klasifikasi data, di mana kemudian disempurnakan melalui proses pembelajaran. Proses belajar yang terjadi dalam sistem yang ada antara neuron. Yang pertama itu input, seperti yang digambar itu kan tulisannya kan. Input itu sinyal yang masuk ke sel saraf. Lalu yang kedua adalah bobot atau weight, simbolnya W, I, faktor bobot yang berhubungan dengan masing-masing
node pada input. Setiap input akan dikalikan dengan bobot dari node-nya masing-masing. Lalu yang ketiga ada threshold symbol. Nilai ambang internal yang merupakan besaran offset yang mempengaruhi aktivasi dari output node Y. Lalu yang keempat ada fungsi aktivasi merupakan operasi matematik yang dikenakan pada sinyal output Y. Nah, ini fungsi luaran dari neuron. Beberapa fungsi yang dapat digunakan sebagai pengaktif pada sistem neural network. Yang A itu ada step function, seperti itu. Step X sama dengan plus 1 jika X lebih besar sama dengan T kecuali 0. Lalu ada sign function, di mana sin X sama dengan plus 1 jika X lebih besar sama dengan 0 kecuali 0. Dan sigmoid function, di mana sigmoid X sama dengan 1 per 1 plus E min X. Nah, ini ada nilai target Y untuk X1 dan X2 pada operasi AND. Terlampir pada tabel tersebut ya teman-teman. Lalu nilai target Y untuk X1 dan X2 pada operasi OR. Lalu nilai target Y untuk X1 dan X2 pada operasi NOT. Di contoh jaringan neural network dapat diterapkan pada operasi sederhana seperti tersebut. AND, OR, and NOT. Ya, izin menambahkan. Jadi kan kalau operasi N itu adalah suatu operasi di mana X2 ini bernilai benar, maka Y-nya 1. Nah, ini tampak dilihat bahwa X1-nya kan 1, X2-nya kan 1, maka Y-nya adalah 1. X1-nya 1, X2-nya. Semua X1 dan X2 dikatakan benar jika dua-duanya memenuhi. Kalau all adalah jika salah satu benar, kita bisa buktikan benar. Kemudian jika X2-nya ini salah, maka Y-nya adalah benar. Jadi jika salah satu ini benar, kebalikannya kalau X-nya 1 berarti 0. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan kembali, Saudari Dinar. Oke, terima kasih Mas Al sudah ditambahkan. Lalu selanjutnya adalah jaringan model Artificial Neural Network atau ANN. Jadi metode pelatihan yang memasukkan target luaran atau output dalam data untuk proses pelatihannya. Pengaplikasian metode pelatihan terbimbing dapat berupa single perceptron, multi-perceptron, dan backpropagation atau BP. Metode BP hingga saat ini masih banyak dimanfaatkan dalam pengaplikasian neural network. Nah, ini adalah contoh dari jaringan single perception. Seperti gambar yang sebelah kanan ya. Jaringan single perception ini adalah suatu bentuk terkecil atau minimal dari sebuah artificial neural network yang hanya terdiri dari sebuah neuron. Nah, jaringan ini sering disebut juga dengan istilah perceptron. Prinsip kerja dari jaringan ini adalah menghitung jumlah nilai perkalian antara pembobot dengan nilai input dari parameter permasalahan yang kemudian dibandingkan dengan nilai threshold. Jika nilai output lebih besar dari threshold, maka nilai output akan dikoding 1 dengan sebaliknya adalah 0. Selanjutnya adalah jaringan single perception. Nah, proses pelatihan pada single perceptron dilakukan dengan merubah nilai pembobot atau W sehingga sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan dengan membandingkan nilai output dari jaringan dengan targetnya. Berikut adalah persamaannya. Nah, di mana TJ ini merupakan target dan alfa merupakan bilangan konstan bernilai kecil antara 0,1 sampai 0,9 yang disebut laju pelatihan atau learning rate. Proses ini dijalankan pada setiap neuron yang ada pada setiap lapisan layer dari jaringan sampai pembobot tersebut sesuai dengan nilai target yang diinginkan. Nilai awal pembobot merupakan bilangan dari 0 hingga 1 yang dapat dibangkitkan secara acak. Selanjutnya, Mas Al. Nah, berikutnya adalah jaringan multilayer perception. Beberapa prinsip yang diterapkan pada sistem multiplayer perceptron adalah, pertama, tidak ada batasan banyaknya hidden layer dan jumlah neuron pada setiap layer. Yang kedua, setiap neuron pada input layer terhubung dengan setiap neuron pada hidden layer. Demikian juga setiap neuron pada hidden layer terhubung ke setiap neuron pada output layer. Lalu setiap neuron, kecuali pada layer input, memiliki input tambahan yang disebut dengan bias. Nah, sistem jaringan ini dilatih agar output jaringan sesuai dengan pola pasangan input dengan target yang telah ditentukan. Proses pelatihannya merupakan proses iteratif. Ini. Next. Nah,
Beberapa tahapan dalam penyelesaian masalah dalam mengaplikasikan multilayer perceptron. Yang pertama ada identifikasi masalah, lalu menyiapkan training dataset, lalu inisialisasi dan pembentukan jaringan, lalu simulasi jaringan, pelatihan atau training jaringan. Yang keenam adalah menggunakan jaringan untuk pengenalan pola. Selanjutnya, jaringan backpropagation ini adalah sistem ini termasuk metode pelatihan supervis dan didesain untuk operasi pada jaringan feed-forward multilayer. Sekitar 90% bahkan lebih sistem ini telah berhasil diaplikasikan pada berbagai bidang, seperti bidang finansial, bidang pengenalan pola tulis tangan, pengenalan pola suara, sistem kendali, pengolah citra medika, dan lain sebagainya. Dan sistem ini juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki pembobot pada lapisan tersembunyi atau hidden layer, atau disebut propagasi balik. Sistem ini terdiri dari dua proses, yaitu feed-forward dan backpropagation dari kalatnya. Selanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan. Oh ya, dilanjutkan oleh Saudari Yora. Oke, makasih atas kesempatannya. Dengarkan ya suara saya. Ya. Dengar, C. Ya, untuk selanjutnya adalah tahap-tahap dari algoritma pelatihan backpropagation, di mana yang pertama adalah pemberian inisialisasi pembobot atau diberi nilai kecil secara acak. Yang kedua, mengulangi langkah 3-10 hingga kondisi akhir iterasi dapat terpenuhi. Dan yang ketiga, untuk masing-masing pasangan data pelatihan atau training data, maka lakukan langkah 4-9. Selanjutnya adalah propagasi maju atau feed forward itu maka masing-masing unit input atau X1 di mana I sama dengan 1 sampai N menerima sinyal input XI dan sinyal tersebut disebarkan ke unit-unit bagian berikutnya atau unit-unit pada lapisan hidden. Next, Mas. Tahap kelima adalah masing-masing unit pada lapisan hidden atau tersembunyi dikalikan dengan faktor penimbang, serta dijumlahkan dan ditambahkan dengan nilai biasnya, seperti persamaan berikut ini. Dan yang selanjutnya menghitung sesuai dengan fungsi aktivasi yang digunakan dengan persamaan berikut. Jika yang digunakan merupakan fungsi sigmoid, maka bentuk fungsi sebagai berikut, di mana kemudian mengirim sinyal tersebut ke semua unit output. Langkah ke-6 adalah masing-masing unit output di mana K, 1, 2, 3, sampai M dikalikan dengan faktor penimbang, kemudian dijumlahkan. Berikut adalah persamaannya. Kemudian hitung kembali sesuai dengan fungsi aktivasinya dengan persamaan berikut ini. Ya, Mas? Sudah. Nah, selanjutnya adalah backpropagasi dan galatnya. Di mana yang langkah ke-7 itu masing-masing unit output menerima pola target sesuai dengan pola input saat pelatihan atau training dan dihitung galatnya. Karena F aksen Y sama dengan YK menggunakan fungsi sigmoid, maka persamaannya sebagai berikut. Setelah itu menghitung perbaikan faktor pembobot, kemudian memperbaiki WJK. Di mana selanjutnya adalah menghitung perbaikan koreksi dengan persamaan berikut. Langkah ke-8 adalah masing-masing pembobot yang menghubungkan unit-unit lapisan output dengan unit-unit pada lapisan hidden dikalikan dengan delta dan jumlahkan sebagai input ke unit-unit lapisan berikutnya dengan persamaan berikut. Selanjutnya dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasinya untuk menghitung galat, di mana kemudian menghitung perbaikan pembobot untuk digunakan memperbaiki nilai. Selanjutnya kemudian menghitung perbaikan bias dengan persamaan berikut. Langkah yang ke-9 adalah masing-masing unit output memperbaiki bias dan pembobotnya. Kemudian, masing-masing hidden diperbaiki bias dan pembobotnya. Dan yang langkah terakhir adalah uji kondisi pemberhentian atau akhir iterasi. Jika nilai output mendekati nilai target, maka hentikan proses iterasi.
Dan jika belum memenuhi, maka ulangi langkah kedua sampai mendapatkan nilai output mendekati nilai target. Metode selanjutnya adalah metode pelatihan tidak terbimbing atau mandiri, di mana metode ini memerlukan target pada outputnya. Proses pelatihan berdasarkan proses transformasi dari bentuk variabel kontinu menjadi variabel diskrit yang dapat dikenal dengan kuantisasi vektor. Adapun jenis metode pelatihan tidak terbimbing atau mandiri. Yang pertama, metode Kohonen. Suatu proses unsupervised learning yang mempelajari distribusi himpunan pola-pola tanpa informasi kelas. Aplikasi yang digunakan pada sistem ini banyak digunakan pada pengenalan objek atau citra visual atau visual image. Proses pemetaan terjadi apabila sebuah pola berdimensi bebas diproyeksikan dari ruang input ke posisi pada array berdimensi 1 atau 2 dengan gambar sebagai berikut. Yang metode kedua adalah metode Hopfield. Prinsip kerja dari sistem ini adalah jika dinyatakan sebagai sebuah memori asosiatif, maka gambaran umumnya adalah jika ada JST yang terbentuk dari N kali N neuron, di mana N merupakan jumlah variabel dari objek yang akan dioptimasi. Setiap neuron terhubung penuh satu dengan yang lainnya, dengan gambar sebagai berikut. Nah, dari gambar tersebut, adapun metode ketiga, yaitu jaringan berbasis fungsi radial. Prinsipnya metode ini adalah mengemulasi sifat jaringan biologi yang umumnya sel atau neuron yang paling aktif merupakan sel atau neuron yang paling sensitif menerima rangsangan sinyal input. Secara struktur dasar, pada dasarnya sistem ini memiliki kesamaan dengan jaringan MLP. Penerapan sederhana artificial neural network dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, dalam kehidupan sehari-hari, artificial NE sudah banyak membantu pekerjaan manusia, utamanya yang berkaitan dengan bidang komputasi. Misal, pada bidang kedokteran, aplikasi sederhana dari ANN adalah untuk menyimpan data gejala, melakukan diagnosis, dan perawatan atau obat yang dipakai pada pasien. Pada bidang pengenalan pola, ANN diaplikasikan untuk mengenal karakter tulisan, wajah, suara, dan sidik jari. Di mana di bidang komunikasi pun ANN juga diaplikasikan sebagai pengurang suara noise pada komunikasi melalui telepon. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait contoh sederhana dan beberapa tahapan untuk menunjukkan cara kerja ANN untuk melakukan klasifikasi terhadap data. Nah, ini biasanya teman-teman statistik gitu ya, dengan menggunakan sintaks ELF, di mana yang pertama adalah install package dengan sintaks sebagai berikut. Kita menggunakan package neural net seperti itu. Kemudian menginputkan data training. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem klasifikasi itu kan ada dua gitu, mana untuk menginput datanya seperti ini. Kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi di sini adalah TKS, ada CSS, di mana Y-nya atau place-nya adalah seperti berikut 1000011. Ini bisa jadi X1, bisa jadi X2. Di mana kita bisa membuat data frame-nya sebagai berikut. Nah, kemudian kita import library neural net-nya tadi, kemudian membuat klasifikasi atau classifier dari NN dengan struktur argumen formula menggunakan berupa argumen perhitungan kesalahan seperti berikut. Jadi kita ini require neural net, kemudian kita masukkan sintaksnya seperti berikut, kemudian kita juga menggambarkan plot NN. Nah, berikut adalah salah satu output yang sudah kami running juga. Jadi pada dasarnya di sini ada error dan ada steps-nya. Jadi dapat diketahui bersama bahwa proses iterasi menghasilkan step sebanyak 120 dengan error relatif kecil yaitu 0,002. Nah, setelah kita membentuk data training, kita akan membuat data testing
seperti berikut. Misalkan di sini X1-nya atau TKS-nya adalah 30, 40, dan 85. Kemudian CSS-nya ada 85, 50, dan 40, di mana data testingnya kita bikin data frame seperti berikut. Nah, kemudian lakukan perhitungan nilai peluang dari data test dengan menggunakan sintaks berikut, seperti biasa gitu ya, seperti pada regresi logistik. Jadi kita bisa memprediksi peluangnya dari kejadian benar atau ya atau tidak. Kemudian menentukan nilai threshold atau suatu ambang batas pada nilai peluang yang dihasilkan untuk masuk kategori tertentu, dan kemudian melakukan prediksi terhadap data testing menggunakan sintaks berikut. Nah, ini kita dapatkan untuk data ke-1 kita prediksi sama dengan 1, data 2 kita prediksi sama dengan 0, data 3 kita prediksi sama dengan 1. Kita menggunakan threshold-nya sebesar 0,5. Baik, terima kasih atas ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mas, saya mau bertanya. Ya, silakan. Bisa lihat slide yang nomor 10, Mas. 10 ya. 10. Iya, yang ini, Mas. Ini saya masih bingung contoh penerapannya, Mas. Ini kan inputnya ada kucing sama anjing. Terus outputnya kok ini inputnya diganti sapi sama kambing, atau apakah outputnya jadi sapi? Terima kasih. Sorry, bisa diulangkah? Tegal suaranya putus-putus Baik, di Mas. aku. Ini saya masih bingung yang inputnya ini. Inputnya kok jadi anjing ya, Mas? Outputnya jadi. Baik, kalau saya nangkep, jadi nanti mungkin bisa ditambahkan oleh saudari Yola atau saudari, suatu logika di mana kita bisa melihat bahwa adalah pada manusia. Jadi kita melihat, oh ini gambarnya apa nih? Nah, kemudian kita hubungkan sehingga gambarnya atau rupanya citranya anjing gitu ya. Nah, di sini kita proses anjing seperti itu. Oh, ini dog seperti itu. Jadi kita bisa ada stimulus itu nanti disebarkan anjing. Oh, ini dog seperti itu. Kalau seperti yang dijelaskan tadi, seperti itu. Bisa juga kita bisa menggunakan kelas dari regresi logistik. Kalau regresi logistik kan kita bisa menggunakan cara MLE gitu ya, MLE, fungsi MLE. Nah, apakah bisa menjawab? Berarti itu seperti indera manusia ya, Mas? Kita melihat terus cara kita menerima, terus mendefinisikan. Mungkin bisa dibantu. Mas, berarti itu seperti indera manusia ya, Mas? Kita melihat gambar tersebut, anjing atau kucing, oleh saraf kita, dan mengimplementasinya sebagai anjing atau kucing. Ya, di ANN itu sendiri, atau jaringan familiar dengan istilah jaringan saraf tiruanda atau ANN. Jadi memang suatu output, oh ini itu anjing. Seperti kita proses, oh ini ternyata masnya. Baik, Mas. Silakan yang lain yang ingin berdiskusi, kita jawab. Ya, jadi intinya seperti itu sih teman-teman. Jadi kita misalkan gambar yang bawah kita memang tidak menunjukkan ya, cuman memang kita ya, jadi ini memang contohnya anjing gitu ya, cuman kita mengilustrasikan seperti ini, kita mengilustrasikan yang besar gitu ya. Jadi kok nggak gerak ini? Apa sudah habis ya? Nah, jadi misalkan, sorry. Nah, misalkan terus kemudian kita proses
melalui neuron sehingga mengeluarkan, oh ini ternyata jenisnya anjing, seperti itu. Ya, mohon maaf ya teman-teman, sinyal saya agak bermasalah. Mungkin yang lain? MLP. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya teman-teman Dinal dan Yoga. Inikah? Loh, ini kemana? Oh, di aku suara Mas Al jelas kok. Ya berarti sinyalnya Ayu berarti. Oke, jaringan multi-layer perception. Nah, jadi di ANN itu sendiri ada beberapa jenis. Jadi ada beberapa jenis nangkap kami. Yang pertama adalah single process, input, kemudian prosesnya melalui pembobot gitu ya, melalui pembobot, kemudian mengeluarkan suatu input. Multi-layer perception. Nah, di sini tidak ada batasan, banyaknya hidden layer. Di ANN itu ada hidden layer ya, teman-teman. Jadi ada jaringan atau lapisan tersembunyi. Nah, lapis komputasi gitu ya. Dan jumlah neuron pada setiap layer. Jadi cabangnya itu tidak ada batas. Perception ini kan dia hanya satu gitu ya, hanya satu cabang dari ke output gitu ya. Sedangkan yang di sini itu tidak ada batasan terkait kok senangkap kami. Kemudian setiap neuron pada input layer terhubung dengan setiap neuron pada hidden layer. Demikian neuron pada output layer. Nanti mungkin kita bisa tampilkan juga gitu ya gambarnya. Bahan yang disebut dengan bias. Sistem jaringan ini dilatih agar output jaringan sesuai dengan pola pasangan input, merupakan proses iteratif untuk menentukan bobot-bobot koneksi antara neuron yang paling optimal. Nah, itu prinsipnya. Jadi gambarnya itu nanti bercabang-cabang. Oh, ini belum dimasukkan ya? Ditampilkan makalahnya aja, Mas. Contoh. Kayaknya belum masuk ini ya. Ya, jadi seperti itu sih gambaran umumnya. Jadi kalau yang di single input kemudian masuk ke output, hanya satu neuron gitu ya. Jadi multi gitu kan, namanya juga multi gitu kan. Mungkin itu Arifah. Oke, sama-sama. Yang lain mungkin ini yang bertanya Tegar, Arifah ya. Oke. Yang lain mungkin teman-teman. Saya, Mas. Silakan. Ya, terima kasih. Mas, jadi fungsi dari jaringan saraf tiruan ini ya, itu apakah untuk untuk menerjemahkan sesuatu data yang masuk atau bagaimana? Atau juga punya fungsi untuk mengembangkan dari info yang masuk itu. Kalau mengembangkan info yang kalau misal ada informasi yang masuk, terus kita kan mengenali sesuatu begitu ya. Kalau artificial neural network ini ya, untuk sekedar mengenali dan menerjemahkan, atau juga setelah ada data yang masuk atau informasi yang masuk itu kita bisa artificial neural network ini bisa mengembangkan informasi yang masuk itu juga dalam pengenalan dan penerjemahannya. Seperti apa ya? Berarti kalau seperti machine learning ya, gitu loh. Ataukah berbeda?
Mungkin yang lain, Dinal atau Yora, menjawab. Ya, saya mencoba menjawab pertanyaannya Damai. Kalau menurut saya ini hampir sama dengan machine learning, di mana ini tuh adalah seperti jaringan otak buatan. Nah, fungsinya dia tuh bisa secara visual, sama dia bisa juga untuk mengembangkan, di mana yang kita pakai kehidupan sehari-hari itu kan sudah sering tanpa kita sadari itu ternyata dia menggunakan ANN ini kayak di kedokteran, terus kayak mungkin yang absen kerjanya pakai wajah atau pakai sidik jari, ternyata itu pakai ANN. Terus misal kayak pengurang suara, noise, nah itu ternyata dia kan pakai ANN tanpa kita sadari. Jadi ANN itu semacam kayak jaringan otak buatan karena perkembangan teknologi. Itu sih yang menurut saya. Ya, terima kasih, terima kasih. Soalnya memang kalau kita baca kan ada banyak istilah yang berbeda-beda, tapi kayak secara fungsi saling melengkapi gitu loh. Kalau Iya, benar. Ya, makasih, makasih. Ya, ANN itu adalah JST, di mana suatu sistem gitu ya, suatu sistem yang memang ya machine learning, karena JST sendiri juga berkaitan dengan data mining seperti itu. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan kah teman-teman? Silakan yang lain. Antika ingin bertanya kah? Oke, silakan.
Yang ini kah? Mungkin Dinal atau Yoga ada yang mau menjawab dulu? Baik, mohon jawab pertanyaan Antika. Kalau back propagation itu, kalau di bidang finansial itu bisa meramalkan harga saham itu di bidang finansial. Di mana mereka kan kalau harga saham itu kan pakai peramalan. Nah, sistem peramalannya ini itu bisa menggunakan metode jaringan syaraf tiruan back propagation, di mana algoritmanya belajar. Nah, metode ini tuh melatih jaringannya. Jadi yang dapat mempengaruhi harga saham, terus kayak harga saham sendiri tuh kayak ditambah dengan harga emas atau minyak dunia. Jadi lebih ke meramalkan dari data historik. Itu kalau di bidang finansial. Seperti itu. Baik, jadi pada dasarnya untuk jaringan back propagation tadi yang sudah dijelaskan Mbak Yola gitu ya. Jadi back propagation ini adalah tujuannya adalah untuk meminimalisir error. Jadi ketika kita sebagai contoh ini ya, kita masuk ke tahapnya. Tadi memang sudah benar. Menurut saya juga sudah benar sih. Menurut kami juga seperti itu. Jadi kita memberikan pembobot. Kita memberikan pembobot, kemudian kita melakukan iterasi sampai akhirnya mendapatkan error yang terkecil gitu ya, mendapatkan lapisan-lapisan hidden-nya itu dengan inisialisasi pembobot seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ini sebetulnya ada kuliahnya sendiri, jaringan syaraf tiruan. Ya, saya juga mau menambahkan ya, kalau di perusahaan itu back propagation itu bisa dari data rasio keuangan perusahaan itu bisa dilihat apa model kenapa perusahaan itu bisa bangkrut itu dari rasio keuangan perusahaan itu bisa diterapkan dari back propagation ini gitu.
digunakan untuk mengetahui kenapa perusahaan itu bangkrut gitu. Penerapan kalau di perusahaan seperti itu. Sudah menjawab ya Antika ya. Yang lain? Pak Masuri, sudah presentasi Pak kami.